Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana a'inna ala talabil ilmi. Nas'aluka ya Rabbana ilman nafi'a wa na'udzu bika ya Rabbana min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' innaka anta 'ala kulli syai'in qadir urzuqna ya Rabbana tabata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para santri dimanapun kalian berada, dimanapun, di pondok manapun kalian nyantri. Semoga Allah memberikan kepada kalian kemudahan dalam menuntut ilmu. Allah memberikan kepada kalian ilmu yang bermanfaat. Kita lanjutkan belajar kita dengan Syekh Az-Zarnuji dengan kitab Ta'lim Muta'allim. Kita sudah sampai kepada ini masih bab hal yang menjadikan sebab yang menguatkan hafalan dan yang menjadikan sebab kita suka lupa. Termasuk yang menjadikan orang sering lupa disebutkan pada pertemuan yang lalu, yang menjadikan kita suka lupa adalah dosa-dosa, kemaksiatan. Kemudian juga menyibukkan pikiran kita dengan urusan dunia. Begitu sebaliknya kalau kita menyibukkan pikiran kita dengan urusan akhirat, itu mencerdaskan. Di sini wahammul akhirati, orang memikirkan atau gelisah memikirkan urusan akhirat, yahmiluhu alaihi, akan membawa kepada kebaikan. Jadi menjadikan orang suka lupa, gelisah urusan dunia. Kemudian Syekh Zarnuji menambahkan di sini wal istighalu bis salati 'alal khusyu'i, menyibukkan diri dengan salat yang khusyuk. Makna khusyuk ini termasuk berusaha untuk khusyuk. Sebab khusyuk itu wahbi, karunia dari Allah. Akan tapi orang kalau berusaha untuk khusyuk di dalam sholatnya, maka usahanya itu menjadikan hatinya tentram. Lah usaha khusyuk itu bagaimana, kan begitu? Berusaha untuk khusyuk ini adalah di saat melakukan sholat, berusaha untuk memahami apa yang dibacanya. Ini sangat kuat sekali pengaruhnya kepada ketentraman batin. Dia mencoba memahami dari apa yang dibaca dari Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Kemudian setelah itu baca surat Al-Fatihah dan sebagainya. Dan ini sangat tepat untuk obat bagi siapapun yang diuji oleh Allah dengan kegelisahan yang berkepanjangan atau depresi dan sebagainya. Berusaha, biarpun belum ketemu khusyuk akan tapi mencari obat. Karena apa? Di situ akan dia berusaha untuk mencoba mengikuti apa yang dibaca. Dia akan seolah-olah mengobati luka-luka di mentalnya itu. Berusaha. Memang khusyuk nggak bisa orang. Pura-pura khusyuk mah bisa. Gampang pura-pura khusyuk. Allahu Akbar. Ingat ayamnya, ingat kucingnya, ingat masing.
Tapi hakikat khusyuk Allah yang kasih, Allah wahabi. Allah berikan pada seorang hamba khusyuk. Tapi berusaha khusyuk itu sendiri sudah dinilai di hadapan Allah sebagai orang yang khusyuk. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik. Terus sampai Assalamualaikum. Dan kalau kita percermati, orang was-was pun hilang di sini. Was-was itu kan tidak ingat sholatnya, dia ingat wudhunya. Dia dalam keadaan sholat batalin lagi gara-gara ingat wudhu. Coba dia waktu masuk sholat langsung sholat, berusaha untuk khusyuk. Allahu Akbar. Amira walhamdulillahi kathir wa subhanallahi bukratan wa asila. Enggak ingat wudhunya. Enggak ingat sandalnya tadi itu. Di mana tempatnya dan janji dari Allah dan Rasulullah dengan sholat hati tenang itu kan sungguh tanha anil fahsya wal munkar ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Wa tahsilun ini salat, berusaha salat khusyuk itu akan menghilangkan kegelisahan yang berkepanjangan tadi. Wa tahsilul ulum, dan menuntut ilmu itu sebetulnya kalau orang paham menuntut ilmu makanya. Tapi kok ada orang stres nuntut ilmu nih, gimana kisahnya? Mungkin salah caranya. Atau yang lainnya. Wa tahsilul ulumi, tentunya yang dimaksud di sini bukan tahsilul ulumi adalah belajar menuntut ilmu dengan faham, karena itu kan seperti memberi warna baru di dalam pikirannya. Sehingga menjelajah kan kalau dengan mata kita bisa menjelajah ke bukit, ke biru langit dan seterusnya. Tapi kalau dengan akal pikiran kita ya dengan maklumat, dengan pengetahuan. Dan itu nikmat betul kalau bagi orang yang biasa berpikir tuh kalau menemukan solusi ya ke atas sebuah problem, maka dia akan merasakan begitu nikmatnya itu. Baik, tahsilul ulumi, mendapat mencari ilmu sholat, berusaha sholat untuk khusyuk dan menuntut ilmu itu adalah yunfil ham, menghilangkan ham, kegelisahannya tadi, wal hazana, kesusahan. Kama qala Syekhul Imam, seperti dikatakan oleh Syekhul Imam Nasru Ibnul Hasani Al-Marghinani fi qasidatin lahu. Imam Nasr bin Hasan Al-Marghinani dalam qasidah yang beliau tulis, dia kayak ngomong kepada dirinya sendiri, Ista'in Nasru, ya Nasru, Ista'in Nasru ibn al-Hasani, wahai Nasr bin Hasan, cari bantuan. Fi kulli ilmin yuhtazan, setiap ilmu yang akan tersimpan, maksud ilmu yang akan disimpan di otaknya. Maksudnya apa? Jika ada kamu kegelisahan dan sebagainya, hilangkan kegelisahanmu dengan mengumpulkan ilmu di otakmu. Maksudnya cari ilmu. Dzakal ladzi yunfil hazana, itu yang menjadikan hilang, menghilangkan al-hazana, kesusahan. Wa ghairuhu la yu'taman, selain itu enggak bisa dipercaya. Baik. Nah ini irama, maka dari itu kalau ingin belajar itu jadikan belajar itu senang. Ada orang belajar beban. Termasuk salah cara belajarnya. Enggak dari dasar. Stres jadi enggak paham. Semuanya kan karena kesombongan, gengsi, karena dia sudah umur gede, enggak mau belajar dari nol, pengen langsung di tengah-tengah. Tengah enggak paham, sampai mati enggak paham. Dari dasar. Faham. Plong, hati senang. Wa Syekhul Imam Ajal Najmuddin, ada Syekh Imam Najmuddin Umar bin Muhammad An-Nasafi. Beliau fi ummi waladin lahu,
Beliau punya Ummu Walad. Dia membuatkan syair untuk Ummu Walad. Ummu Walad itu adalah wanita budak yang halal digauli oleh tuannya. Selagi dikatakan halal itu ya syar'i. Dan jangan dipandang sesuatu yang rendah di dalam Islam. Kalau di luar Islam perbudakan ada, memang perempuan untuk direndahkan dan hanya dijadikan budak hawa nafsu. Tapi ternyata tidak. Di dalam Islam jika ada seorang budak perempuan yang sudah dibeli oleh seseorang, maka dia halal bagi tuannya itu. Maknanya apa? Jika digauli kalau punya anak, anaknya merdeka. Kemudian wanita tersebut adalah harapannya merdeka, namanya muwalat. Seolah-olah akan menjadi merdeka. Jadi justru itu yang menjadikan sebab dia merdeka. Jadi kalau mandangnya dari sisi hukum yang lainnya akan begitu mudah untuk menjelaskannya. Permasalahan sebagian orang mandang itu sebagai Islam mengadakan perbudakan dan sebagainya. Perbudakan di dalam Islam ada itu karena melihat kenyataan di semesta ini ada perbudakan. Perbudakan untuk memangkas perbudakan, cuman karena perbudakan itu ada sangkut pautnya dengan hak miliknya orang, maka nggak bisa langsung Islam mengatakan bubarkan perbudakanmu. Nggak bisa, bangkrut orang karena budak ada nilainya. Nilai hartanya, nilai keuangan, nilai kalau rupiahnya. Lalu bagaimana? Dihubungkan dengan program-program ibadah. Termasuk di saat orang melanggar puasa, melanggar menggauli istri di bulan Ramadan, merdekakan budak, sumpah ini banyak memerdekakan, dikit-dikit memerdekakan budak. Baik Ummu Waladin halal, makanya kalau ini muwalat jangan dianggap ini menyanjung perempuan yang enggak halal. Ini halal seperti istrinya. Dia menyanandungkan buat Ummu Waladnya itu. Anggap saja istrinya lah. Salamun ala man tayyamatni bitarfiha. Salam sejahtera untuk seorang wanita yang telah menawanku dengan keanggunannya. Kan halal yang kayak istrinya kok. Walam ati khaddaiha, dan kemilau pipinya. Walam ati tarfiha, lam ati tarfiha, dan juga bening. Lam'ah itu menyala juga. Tarfi itu mata. Gambarannya adalah, maksudnya ini untuk hasilnya ending apa, hasil syairnya dulu nanti kalau baru paham maksudnya. Sahabat ini betul telah sahabat itu ada sahabat ini telah menawanku, telah membelengguku, telah menawanku. Wa asbatni, dan telah menggodaku. Fatatun malihatun, seorang pemudi, dia itu pemudi, dia muda. Halal dia menyanjung pada kayak istrinya kok. Nyerayu apa saja boleh. Fatatun malihatun, malihah itu adalah ungkapan cantik. Sebetulnya cantik itu malihah, sobiyah malihah. Anak gadis yang cantik. Santri nerjemahkan asin. Kacau nanti. Wah, asin. Salah faham. Alih milih asin. Ada seorang sobiah dibilang asin. Wah, saya dibilang asin, kurang ajar banget ya. Nah, malihah itu adalah justru cantik. Bahasa kita manis gitu loh, cantik. Malihah, cantik. Tahayyaratil awhamu fi kunhi wasfiha. Yakni begitu mempesonakan wanita tersebut sampai tahayyarat, bimbang. Nggak bisa orang itu menyifatinya. Maksudnya wah luar biasa cantiknya. Ini gambarnya begini maksudnya. Penuntut ilmu ini ceritanya, boleh penuntut ilmu. Fakultu, maka aku katakan. Dari ini tinggalkan aku. Wa'dhari ini, dan maafkan aku. Fa innani, karena sungguhnya aku syughiftu, aku lebih
disibukkan hatiku bitahsilil ulumi, untuk mendapatkan ilmu, wa kashfiha, dan kashfil ilmi ini membongkar, mengungkap keruwetan ilmu, maksudnya senang belajar. Wali, dan bagiku, fi tilabil ilmi. Tilab itu sama dengan tolab. Kalau tulab jamak talib. Jadi tilab jamak tolab, yatlubu tolaban wa tilaban wa tilaban masdar. Jadi makna tilab sama dengan makna tolab. Wali fi tilabil fadli, dalam mencari keutamaan, wal ilmi ilmu, wat tuqa dan ketakwaan, yaqinan sudah mengalahkan, mencukupi. Anighna'il ghaniyati wa arfiha, daripada senandung lagu dan aroma harum. Ya, ini istrinya tadi, budak perempuannya tadi. Maksudnya ini, wah ini apakah merendahkan istri, apa kekasih halalnya? Bukan masuk bandingannya, gambarannya seorang penuntut ilmu itu seperti itu. Bahwasanya dia mengatakan, biarpun istrinya secantik apapun, ya menuntut ilmu harus tetap lebih indah. Biarpun ngomong begitu, ya istri nggak perlu cemburu, urusannya dengan ilmu kok. Bukan terpesona dengan perempuan lain nih, terpesona dengan ilmu. Dan itu bukan merendahkan, maksudnya apa? Ini beliau ingin menyebutkan begitu indahnya bagi penuntut ilmu tentang ilmu, sampai dikisahkan minal ulama masih hidup di hari ini. Beliau itu begitu senangnya sama kitab, diambil menantu sama seorang alim. Dibantu seorang alim, cuman sengaja dibuat kamarnya itu melalui satu tempat, dan di situ disiapkan buku-buku baru begitu. Akhirnya ya sudah, dipersilahkan, istrimu ada di sana, silahkan. Jadi di perjalanannya ke kamar istrinya itu ada kitab baru, berhenti dia. Kitab baru asyik sampai berjam-jam. Wah ini kayak santri beneran begini nih. sampai berlatut, sampai menjelang pagi baru sadar kalau dia jadi pengantin. Waduh. Oh, luar biasa menuntut ilmunya. Ya makanya jadi orang alim bener, orang alim gede. Bayangkan, ini yang halal saja beliau masih bisa menahan begitu. Lah kok ada santri urusannya dengan haram. Gara-gara perempuan bubar, perempuan gara-gara laki-laki bubar menuntut ilmunya. Ini model apa ini? Ini gambarannya cantiknya begitu sampai nggak bisa disifati saja, masih nyantai kok, belajar jalan kok. Sudah haram, putus sekolah. Nasib buruk dia itu. Sudah haram, udah dengan gaya pacaran, ganggu belajarnya lagi. Ya, nggak model itu. Wong yang halal saja tetap belajar menuntut ilmu. Makanya ini harus kita jadikan satu syiar bahwasanya pernikahan tidak menghalangi orang untuk menuntut ilmu. Sebab selama ini orang itu beranggapan kalau sudah menikah itu bubar menuntut ilmunya. Makanya problemnya itu banyak. Ada di antara mereka nggak mau menikah dulu karena dia masih belajar. Sementara dia punya syahwat. Lalu apa? Mencicipi yang haram. Ya kan? Bencana. Mencicipi yang haram. Karena menurut dia pernikahannya masih panjang. Karena apa? Ilmunya belum. Dia masih jauh ilmunya. Nikah sekarang nanti putus, saya nggak jadi alim. Sementara syahwatnya bergolak. Berarti kawinnya nanti. Iya,
Tapi berjiwa apa? Hasawannya bergolak. Apa yang terjadi? Coba-coba yang haram, na'udzubillah. Maka harus dirubah bahwasanya. Menikah oke, tapi ingat. Tujuan harus tetap berjalan, cita-cita. Pintu halal jangan ditutup. Apalagi hari ini yang sangat beda dengan 10 atau 20 tahun yang lalu. Taib. Jadi itu beliau Syekh ini begitu terpesona dengan ilmu hingga tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Biarpun istri yang sangat jelita di rumahnya. Itu bukan berarti istrinya ditelantarkan benar. Ya secukupnya ditemui, setelah itu belajar lagi, ditemui belajar lagi. Ada nempel trok sampai suaminya nggak bisa ngaji. Ini apa itu? Atau suaminya Masya Allah istrinya diikat sampai nggak bisa ngaji juga, nggak bisa belajar. Ini suaminya. Ini peringatan maksudnya ini. Justru harus tambah ilmu, wawasan untuk bisa berjuang, berkembang. Baik. Wa amma asbabun nisyanil ilm, asbabun nisyanil ilmi. Nah, sekarang ada sebab lupa ilmu itu apa? Sebab lupa ilmu adalah fa'aklul kasbarah itu ar-roti berarti ketumbar. Kita lihat gambar-gambar ketumbar. Tapi yang basah, ketumbar basah gimana? Kan ada daun yang tidak salah ya. Yang dibuat makan sop bakso enak itu kan ketumbar. Jadi, ya, udah bikin lupa nanti. Wa tufahil khamid. Apel kecut. Ya bisa benar loh ini ya, artinya itu tajribah. Tajribah itu adalah biasanya ya, ini pengalaman panjang. Biarpun mungkin kalau ditakwili ya kalau lagi kecut nggak bisa ngafal maka kecutan itu bisa jadi. Akan tapi ya harus kita waspada makannya aja. Tufa kecut yang manis lah, yang manis. Wa nadharu ilal maslubi, memandang kepada sesuatu yang disalib, maslub. Wa qira'atu lahil qubur, membaca tulisan-tulisan yang di papan, yang di kuburan. Membaca di kuburan, wah ini haji fulan ini. Wal hijamatu ala nuqratil qafa. Nuqrah itu titik otak belakang di qafa. Tengkuk. Bekam di sini. Jadi bekam jangan di sini nanti. Wa tajannabuha, maka jauhilah itu semua. Kullaha, semuanya. Kulluha, semuanya itu. Kulluha, maksudnya semuanya itu. Turithun nisyana, menjadikan sebab suka lupa. Selesai sebab lupa. Wal mururu, ada kelewat. Wal murur baina qitaril jimali, ini tidak bakal ketemu deh seumur hidup kayaknya. Melewati onta yang berjalan, sebab onta berjalan itu kafilah. Onta itu berjalan berantai-rantai. Jadi onta itu diikat antara onta satu dengan yang lain. Jadi yang diurusi satu yang paling depan tok, ngikut yang belakang. Jadi sopirnya satu onta, biarpun sampai ratusan itu biasanya. Orang kalau hijrah ratusan onta itu. Orang zaman dulu tuh, itu kalau mau pindah ya ratusan onta. Nah, nyebrang ini atau jadi ada onta begitu langsung kita melewati begitu. Lagi onta lagi berantai-rantai, kita nyebrang begitu. Wa ilqaul kummali al-hayy 'ala al-ardi. Kamu lagi nyari kutu kau lempar ke bumi. Yang banyak kutu tuh lihat. Dicites, jangan dilempar ke bumi. Terbang nanti pindah ke temanmu. Tahu dicites?
Itu matiin. Kalau dilempar ke bumi nanti terbang nanti. Itu menjadi sebab suka lupa katanya. Khalas. Al-hijamatu ala nakratil qafa. Semua itu menjadi sebab. Selesai. Ini bab baru lagi. Faslun. Fasal nih, fima yajlibur rizqa, yang menjadikan, yang menarik rezeki. Apa sih yang menjadikan sebab mendatangkan rezeki? Yang bisa mendatangkan rezeki. Wa ma yamna'u rizqa, dan apa yang bisa menghalangi rezeki? Wa ma yazidu fil umri, apa yang menjadikan tambah umur, wa ma yanqusu, dan apa yang menjadikan umur itu berkurang. Thumma, kemudian la budda li talibil ilmi, hendaknya bagi penuntut ilmu, minal qut, harus ada bekal makanan. Makanan pokok yang dimakan. Wa ma'rifatu ma yazidu fihi, apa yang menjadikan bertambah itu bekal. Wa ma yazidu fil umri, dan bisa menambahkan umur itu apa? Wa sihhati sihat. Ini nasihat. Ala la tanalul ilma illa bi sittatin. Ingat, kamu tidak akan bisa mendapatkan ilmu kecuali 6. Nah, di antaranya adalah bekal itu harus ada. Kalau tidak ada bekal bingung nanti makan apa. Kemudian umur, kesehatan. Ya memang sudah ditentukan. Semuanya sudah ditentukan. Tapi kita kan tidak tahu. Dan ketentuan itu didahului ketentuan. Ketentuan yang ketentuan. Jadi jangan sampai ketentuan Allah diputus dengan ketentuan yang lain. Ada berkesinambungan antara ketentuan dan ketentuan. Maka jika kalian mengambil sebab akan dipanjangkan umur, berarti nasibmu memang panjang umur. Kan dikatakan bahwasanya menyambung silaturahmi memperpanjang umur. Sebagian mengatakan umur tidak akan bertambah. Iya. Kita tidak tahu kalau umur kita itu seberapa. Cuman ya ini. Di saat dia sering mengadakan silaturahim, maka umurnya akan panjang. Bukan berubah jatah umur. Di hadapan Allah nggak ada yang berubah. Di mata kita iya. Karena dia rajin silaturahmi, maka umurnya dipanjangkan oleh Allah. Jadi rentetan ketentuan Allah juga sebelumnya. Seperti halnya makan ya. Orang kenyang karena makan. Maka makan itu sebab kenyang. Padahal kalau bicara tentang kenyang, yang mengenyangkan hakikatnya adalah Allah. Lalu saya mengambil nasi untuk makan. Mengambil nasi untuk makan. Dan ini ketentuan Allah juga ini. Mengambil nasi untuk makan, ketentuan Allah, lalu dimakan, ketentuan Allah, lalu makan, ketentuan Allah. Seperti itu. Jadi mengambil sebab ini adalah tanda kalau kita ditentukan sesuai dengan sebab. Kalau kita mengambil sebab, itu berarti kita insya Allah nanti ditentukan sesuai dengan sebab. Itu. Makanya dia karena dia belajar, sebab dia belajar, maka ini tanda bakal alim nanti, kan gitu. Bakal alim. Sebabnya ini ada pintunya, langkah-langkahnya. Dia tafarraq li talabil ilmi. Jadi orang itu sehat badannya, ada rizkinya, ada bekalnya agar mudah li talabil ilmi dalam menuntut ilmu. Wa fi kulli dzalika, di dalam itu semuanya sannafu, mereka para ulama telah membuat buku-buku, kutuban, kitab-kitab. Fa aradtu ba'daha, cuman di sini aku hadirkan sekelumit saja sebagian daripada itu semuanya. Huna ala sabilil ikhtisari, dengan ringkas.
Kalau Rasulullah SAW bersabda, la yaruddul qadara illa doa, tidak akan bisa menolak ketentuan Allah kecuali doa. Ini penjelasannya panjang, bukan berarti doa itu nanti merubah, enggak. Bahkan doa termasuk bagian daripada ketentuan Allah. Seperti tadi kita sebutkan, rentetan ketentuan. Memang di mata kita seolah-olah kita yang buat perubahan. Lapar kemudian kita makan, jadi seolah-olah memang benar yang namanya nasi bikin kita kenyang. Tapi ahli iman langsung paham yang menjadikan kenyang adalah Allah. Sebab nanti ada orang makan gak kenyang-kenyang. Wala yazidu fil umri ilal birr. Tidak akan menambahkan umur panjang kecuali bakti di sini kepada orang tua. Wa innar rajulan, dan sungguh seorang laki-laki la yuhrama, terhalang dijauhkan rizqa dari rizki bidzambi, karena dosa yusibuhu yang menimpanya. Allah. Jadi karena dosa. Thabata bihadza, thabata bihadzal hadits. Kalau memang ini hadis belum ditemukan teks yang bunyinya seperti itu. Thabata ini, masalah ini ada, bihadzal tetap keberadaannya itu ada, bihadzal hadits, sumbernya hadis ini. An-nartika badzam bisa baba hermani rizki, sesungguhnya melakukan dosa sebab terhalangnya rizki. Akan tapi kita serahkan nas hadisnya tidak seperti itu. Atau mungkin karena para ulama mencari nas hadis itu yang tidak ketemu. Khususan al-kidhib, khususnya al-kidhib. Yurithul faqra, kidhib berbohong. Yurithul faqra, menjadikan sebab kefakiran. Waqad warada, telah datang haditsun khaasun, telah datang hadis khusus tentang hal itu. Dalam hadis yang mana? Akan tapi kita husnudzan insyaallah ada. Yang jelas kalau maksiat ya bisa saja menjadikan sebab Allah mengurangi rezeki dan sebagainya. Sampai di sini insyaallah, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah mudahkan kita dan kalian semua di dalam menuntut ilmu. Mudah menghafal, yang tenang, yang enak. Ya, belajar yang nyantai, jangan sampai merasa beban. Sebab kalau kalian belajar itu merasa beban, beban itu menutup kecerdasanmu, akan hilang berapa puluh persen itu. Tapi kalau kalian belajar dengan riang, tenang, apalagi dengan senang, riang, tenang, dan senang, oh masuknya ilmu gampang. Begitu mudah kita untuk memahami ilmu. Baik. Semoga Allah mudahkan kalian dalam menuntut ilmu. Beri keistiqomahan, ketabahan. Orang tuamu dimudahkan dalam segala urusannya untuk mencari bekal yang halal, bersih, penuh berkah. Dan kelak kalian bermanfaat untuk diri, masyarakat, berguna di dunia dan di akhirat insyaallah. Panjang umur. Saling mencintai karena Allah. Berkat Sayyidina Muhammad SAW. Al-Fatihah. Ya khair, masyaallah, terima kasih. Mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.